Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati semua anak-anakku kelas 3 MA Salafiyah. Alhamdulillah pada pagi kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangka daring pembelajaran mapel fikih, meneruskan materi yang kemarin, yang mana saat kali ini kita akan membahas sumber-sumber hukum Islam yang nomor 3, yaitu ijma. Silakan dipersiapkan bukunya, dibuka bab ijma, silakan disimak. Dan bila kurang jelas nanti bisa WA lewat saya untuk bertanya tentang hal-hal yang kurang jelas. Anak-anakku yang kami muliakan, kita akan membahas yang pertama adalah mengenai tentang ijma, pengertiannya baik secara bahasa maupun secara istilah. Yang pertama kita akan membahas pengertian daripada ijma menurut arti bahasa atau etimologi. Ijma itu menurut arti bahasa diartikan kesepakatan atau konsensus. Yang mana ijma itu diambil dari kata fi'il mandi ajma'a yujmi'u ijma'an. Sehingga ijma adalah masdar daripada fi'il mandi ajma'a, yang artinya ya tadi kesepakatan. Sementara itu menurut istilah atau menurut syarak, ijma itu diartikan sebagai ittifaqul mujtahidin min hadhil ummah fi asrin ala amrin syar'iyyin. Kesepakatan para mujtahid dari umat Islam pada suatu masa atas suatu perkara yang berupa hukum syara. Ini artinya dari kata-kata ini kita bisa memahami bahwa bisa dikatakan ijma kalau memang terjadi kesepakatan kesemuanya tanpa terkecuali. Jadi semua mujtahid harus sepakat. Syaratnya di sini yang nomor 2 haruslah mujtahid. Kalau tidak mujtahid maka tidak dianggap kesepakatan mereka. Min hadhil ummah ini juga sama, harus dari umat Islam. Kalau tidak umat Islam maka kesepakatan mereka tidak dikategorikan sebagai ijma. Fi asrin, dalam suatu masa, artinya masa yang terjadi ijma saat itu. Khususnya ya di zaman sahabat itu ijma masih agak mudah karena sahabat masih terbatas. Umat Islam masih sedikit. Tidak seperti zaman sekarang yang sudah tersebar di mana-mana. Dan mereka belum tentu mujtahid semuanya. Maka untuk mencapai ijma di masa sekarang itu rasanya sulit. Ya, rasanya sulit. Ala amrin syar'iyyin, terhadap masalah-masalah syarat. Oleh karena itu, syarat untuk dikatakan ijma itu perkara yang disepakati haruslah perkara yang memang mengandung hukum syarak. Kalau tidak mengandung hukum syarak maka tidak disebut sebagai ijma. Anak-anakku yang kami hormati, perlu kita ketahui ketika terjadi kesepakatan maka disebut ijma. Di antara contoh ijma itu apa? Yang sering dicontohkan para ulama adalah ijma para sahabat saat itu tentang pengumpulan daripada Al-Quran, tentang penulisan daripada Al-Quran. Ini dilakukan, disepakati oleh para sahabat sejak di masa Abu Bakar. Ini semuanya ketika
ada kesepakatan tentang bahwa Al-Quran harus dikumpulkan. Ini semuanya sahabat tidak ada yang menentang. Semuanya sepakat. Oleh karena itu, ijma' sepakat tentang pengumpulan dan penulisan Al-Quran ini disepakati oleh semua sahabat. Maka ini termasuk kategori ijma'. Walaupun telah disepakati, namun ketika pengumpulan Al-Quran itu butuh waktu yang sangat lama. Maka tidak hanya cukup di masa Khalifah Sayyidina Abu Bakar, tapi sampai pada Khalifah Sayyidina Umar. Bahkan terwujud penulisan Al-Quran itu di masa Khalifah Utsman bin Affan. Itulah sedikit contoh di antara contoh-contoh ijma. Di antaranya contoh ijma lagi adalah kesepakatan para sahabat, para ulama, khususnya para mujtahid, tentang diharamkannya pernikahan beda agama. Ini juga semua ulama, semua mujtahid sepakat. Kalau menikah kok antara calon atau antara suami dan istri kok beda agama, ini pun semua ulama sepakat bahwa pernikahan itu haram dan hukumnya tidak sah menurut syariat Islam. Ini semuanya ulama sepakat. Di antara lagi contoh daripada ijma, di antaranya adalah dilakukannya azan 2 kali pada waktu sholat Jumat. Padahal di masa Rasulullah itu sholat Jumat adanya cuma sekali. Tapi di masa Sayyidina Utsman bin Affan adanya ditambah 1. Lah pada saat penambahan adzan menjadi 1 ini, semua sahabat yang ada itu mengikuti dan melakukan itu dan setuju. Mereka menyatakan setuju. Bahkan hal ini berlaku sampai sekarang. Tidak ada yang menentang sama sekali. Nah itulah contoh-contoh daripada ijma. Anak-anakku yang kami muliakan. Lah, ijma sebagai sumber hukum Islam yang disepakati. Ini tentu agar bisa menjadi sumber hukum Islam itu tentu ada dasar atau dalilnya. Dalil yang mengatakan bahwa ijma itu sebagai sumber hukum Islam itu apa? Yaitu dalam surah An-Nisa ayat 115. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ini intinya pada lafaz wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul dan mengikat terusannya ini setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin. Intinya mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin. Artinya orang yang tidak mengikuti kesepakatan orang-orang mukmin. Ya, tidak mengikuti kesepakatan para mujtahid, maka orang tersebut akan dibiarkan leluasa terhadap kesesatan yang dikuasainya. Artinya kalau ada orang kok tidak mengikuti kesepakatan para mujtahid alias tidak mengikuti ijma, maka dianggap tersesat, dianggap melenceng. Nah, ini dalil yang pertama dari Al-Quran. Kemudian dalil yang mengatakan bahwa ijma juga sebagai sumber hukum Islam. Dalil yang kedua diambil dari hadisnya Kanjeng Nabi, bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwasanya Nabi pernah bersabda, anna Rasulullah qol innallaha la yajma'u ummati au qala ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala dolalatin wa yatullahi ma'al jamaah
Waman syadda syadda finnar. Waman syadda ilan nar. Waman syadda syadda ilan nar. Biasanya begitu. Bahwasanya Allah itu tidak akan menjadikan umatku sepakat. Atau ada yang mengatakan dalam satu riwayat, Allah tidak akan menjadikan umat Muhammad sepakat terhadap kesesatan. Artinya apa? Apa yang disepakati oleh para mujtahid umat Muhammad itu jelas kesepakatan yang tidak mungkin dalam kesesatan. Oleh karena itu, kita harus mengikuti kesepakatan para ulama itu atau ijma' para ulama. Karena mereka tidak mungkin dalam kesesatan. Hadis terusannya wayadullahi mal jamaah. Pertolongan Allah itu akan selalu diberikan kalau umat Islam ini bersatu mengikuti ijma' daripada para ulama bersama jamaah mayoritas para mujtahid. Kalau kita mengikuti itu, kita akan ditolong oleh Allah. Nah, ini intinya pada kata-kata ini, bahwa umat Nabi Muhammad tidak mungkin bersepakat dalam kesesatan. Dan pertolongan Allah itu selalu bersama dengan para golongan atau bersama jamaah. Artinya kalau kita bersatu. Ya, termasuk mengikuti pendapatnya para ulama. Anak-anakku yang kami muliakan. Kita lanjutkan, selanjutnya adalah rukun dan syarat daripada ijma'. Rukun daripada ijma' yaitu satu. Apa? Kesepakatan para ulama. Itu rukunnya. Apabila tidak ada kesepakatan, bahkan andai kata ada satu saja di antara mereka yang tidak sepakat, maka itu namanya tidak ijma'. Maka rukun satu-satunya ijma' adalah kesepakatan para mujtahid. Jadi tidak satupun yang menentang. Itu baru dikatakan ijma'. Sementara syarat-syaratnya ijma' diantaranya adalah satu, jumlahnya banyak. Kalau yang sepakat satu orang, namanya nggak sepakat dong satu. Malah nih kata-kata nih sepakatnya para mujtahid. Itu berarti jumlahnya banyak wong para. Makanya kalau satu tidak dikatakan ijma'. Jadi syaratnya orang yang melakukan ijma' haruslah jumlahnya banyak. Itu syaratnya harus begitu. Kemudian syarat yang nomor 2, seluruh mujtahid menyetujui hukum yang disepakati tersebut, hukum syara' yang disepakati tersebut, yang diputuskan bersama. Kalau tidak menyepakati, maka itu ijma' yang belum memenuhi persyaratan. Kalau tidak memenuhi persyaratan, maka tidak pas, tidak layak untuk disebut sebagai ijma'. Kemudian syarat yang nomor 3, mujtahid yang melakukan kesepakatan itu terdiri dari berbagai daerah. Makanya pada saat sahabat, zaman sahabat saja, tidak bisa hanya sahabat yang ada di Makkah saja, sahabat yang ada di Madinah saja, itu enggak bisa. Ya, harus semua daerah yang ada pada saat itu di masa zaman sahabat. Di mana sahabat berada harus kelihatan kesepakatannya. Kalau tidak semuanya sepakat dari berbagai daerah ternyata kok beda-beda, lah maka ini tidak bisa dikatakan sebagai kesepakatan. Nomor 4, kesepakatan itu haruslah dilahirkan oleh masing-masing mereka secara tegas terhadap peristiwa yang disepakati itu. Artinya tegas itu artinya ya dengan cara menyampaikan kata-kata setuju atau sepakat. Ya, kata-kata baik secara lisan maupun tertulis. Ya, pokoknya tidak menentang lah, tidak menentang, itu paling tidak begitu. Kemudian yang syarat yang menerima kesepakatan itu hendaklah dilakukan oleh para mujtahid yang bersifat menjauhi terhadap hal-hal yang berbau bid'ah. Artinya apa? Artinya kesepakatan itu tidak boleh mengandung hal-hal yang mengandung bid'ah yang dilarang oleh agama.
Nah kalau bid'ahnya bid'ah hasanah ya nggak jadi masalah. Seperti adzan tadi kan di masa Kanjeng Nabi kan nggak ada, itu kan bid'ah. Tapi hasanah demi kemaslahatan manusia. Sebab kalau sampai adzan Jumat itu cuma dibikin satu, bagaimana masyarakat yang rumahnya jauh? Kan tentu nanti ketinggalan Jumatan. Ya, Jumatannya ketinggalan. Kemudian pengumpulan Al-Quran di masa Kanjeng Nabi nggak ada Al-Quran yang dikumpulkan. Berarti kan bid'ah itu di masa Kanjeng Nabi nggak ada. Tapi bid'ah tapi dianjurkan oleh Al-Quran. Tidak ada di masa Kanjeng Nabi tapi dianjurkan oleh Al-Quran. Sebab dalam Al-Quran itu dikatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami adalah yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang akan menjaga terhadap Al-Quran itu. Jadi Allah mengutus para sahabat, memberi ilham terhadap mereka untuk mengumpulkan Al-Quran. Dalam rangka apa? Agar Al-Quran tetap terjaga. Itu berarti apa? Bid'ah di zaman Kanjeng Nabi nggak ada, tetapi itu termasuk baik. Maka itu tidak jadi masalah. Kemudian syarat yang nomor 6. Hendaklah dalam melakukan ijma itu para mujtahid bersandar kepada sandaran hukum yang disyariatkan. Baik dari nas maupun kias. Itu tadi diantara yang pengumpulan Al-Quran kan bersandar pada Al-Quran. Ya, bersandar Al-Quran. Kemudian tentang kesepakatan ulama haramnya menikah beda agama, kita sudah disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikati walau a'jabatkum. Budak yang mukminah lebih baik dibandingkan wanita yang cantik tapi beragama non-muslim. Nah itu berarti menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa menikah selain sesama muslim alias tidak satu agama itu hukumnya tidak boleh. Oleh karena itu akhirnya ulama sepakat bahwa pernikahan silang alias beda agama hukumnya haram. Ini berdasarkan Al-Quran. Anak-anakku yang kami muliakan, kita lanjutkan materi selanjutnya yaitu macam-macam ijma ya, macam-macam ijma. Ijma ditinjau dari segi cara memperoleh ijma itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ijma yang sharih, yaitu kebulatan yang dinyatakan oleh para mujtahid baik secara lisan maupun secara tulisan. Mereka menyatakan sepakat. Itu namanya ijma yang sharih. Sementara ijma yang nomor 2 adalah ijma sukuti, yaitu kebulatan yang dianggap oleh mujtahid mengeluarkan pendapatnya dan diketahui oleh mujtahid yang lain, tetapi mereka tidak menyatakan persetujuannya atau tidak menyatakan bantahannya. Artinya ada mujtahid yang menyampaikan satu hukum, tetapi mujtahid-mujtahid yang lain tidak membantahnya. Ya tidak menyatakan setuju, tapi juga tidak menyangkal. Maka hal yang demikian itu disebut sebagai ijma sukuti. Makanya sukuti itu artinya adalah diam, jadi tidak menyanggah. Ini pun dikategorikan sebagai ijma. Sementara ijma dari sudut pandang yang lain, yaitu dari sudut dilalahnya atau penunjukannya ijma tersebut, terbagi menjadi dua juga. Yang pertama adalah ijma yang qat'i. Ijma sharih tadi, ya ijma yang sharih itu dalam kitab atau buku yang lain kadang disebut sebagai ijma bayani ya. Ada yang mengatakan ijma qauli ya, ada yang mengatakan ijma sharih. Ya, ini nama daripada ijma sharih ada kalanya ijma bayani. Bayani maksudnya jelas.
Qauli itu artinya mengucapkan, mengutarakan kata-kata setuju. Nah, sementara yang sorry maknanya juga jelas karena memang apa? Bulat menyatakan sepakat baik dengan cara tulisan maupun dengan cara perkataan. Maka itu disebut sebagai sorry. Kemudian ijma ditinjau dari segi dilalahnya, penunjukan terhadap ijma tersebut. Itu ijma juga dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah qat'i, yaitu hukum yang ditunjuk sudah dapat dipastikan kebenarannya. Jadi hukum yang ditunjukkan oleh ijma dipastikan kebenarannya. Seperti tadi misalnya tentang pengumpulan Al-Quran. Allah ngendika, wa inna lahu lahafidun. Dan sesungguhnya kami yang akan menjaga Al-Quran. Nah, di antara cara menjaga Al-Quran adalah dengan cara mengumpulkan, menulis, dan bahkan mencetak. Nah, ini sudah dilakukan, disepakati oleh para mujtahid di zaman sahabat, mulai zaman Abu Bakar sampai terwujud di zaman Sayyidina Utsman. Nah, ini namanya ijma yang qat'i, yang dipastikan kebenarannya. Kemudian ijma yang ditinjau dari segi dilalahnya atau penunjukannya ijma tersebut, yang nomor 2 adalah ijma dzanni. Ijma dzanni adalah hukum yang dihasilkan ijma tersebut kebenarannya bersifat relatif atau masih bersifat dugaan. Ini masuknya ijma dzanni itu rata-rata adalah pada ijma yang sukuti. Jadi menurut prasangka. Karena apa? Karena nggak ada yang protes, tidak ada yang menyatakan tidak setuju, maka menurut dugaan mereka itu setuju. Ya. Mereka itu setuju. Sehingga hal yang demikian itu disebut sebagai dzanni. Sehingga apa? Masih terjadi bersifat relatif atau bersifat dugaan. Oleh karena itu untuk ijma yang dzanni ini ya, masih terbuka atau tidak tertutup kemungkinan untuk terwujudnya ijtihad lagi ya, untuk terwujudnya ijtihad lagi. Karena apa? Karena belum jelas ya, belum jelas. Ini memang betul-betul belum jelasnya karena apa? Karena belum ada nasnya atau kesepakatan mereka itu tidak nampak secara sorry. Sehingga ini ketidakjelasannya di situ, sehingga tidak menutup kemungkinan nanti terjadi ijtihad yang lain. Nanti kalau terjadi ijtihad yang lain ya bisa saja dipakai. Tetapi untuk ijma yang sorry itu sudah nggak bisa dibatalkan lagi ya. Jadi dalam istilah kaidah fikih al-ijtihadu la yanqudu bil ijtihad. Ijtihad itu nggak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Ini rata-rata masuk dalam kategori ijma yang qat'i, sudah nggak bisa dirubah lagi. Tapi kalau ijma yang dzanni masih ada kemungkinan. Ya, masih ada kemungkinan. Anak-anakku, demikian yang dapat kami sampaikan. Inilah materi kita pada pagi kali ini, yaitu membahas tentang ijma, baik pengertiannya, rukunnya, syaratnya, dan juga macam-macamnya ijma, baik dari segi dilalahnya maupun dari segi memperolehnya ijma tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.